Salam jumpa pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi ini? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi. Dan semangat pagi untuk Anda menjalankan tugas tanggung jawab di hari yang baru. Jangan lupa untuk sarapan pagi pemirsa. Dan berkenaan juga dengan pagi ini pemirsa, di hari yang baru kita akan berbicara mungkin juga untuk Anda pemirsa, bagi para orang tua yang punya buah hati sementara ini duduk di kelas untuk siap ujian nasional nanti. Dan pagi ini kita akan berbicara tentang UNBK Sudekat. Dan saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA K. Giovanni Kupang yang sudah hadir pagi ini di studio. Ada Romo Dr. Anda Stefanus Mau. Selamat pagi Romo, apa kabar? Selamat pagi Pak David dan para pemirsa televisi AFB Kupang. Kondisi saya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan kita berharap para pemirsa radio televisi AFB dalam keadaan sehat walafiat pula. Siap. Baik, Romo, semangat pagi tentunya untuk menjalani aktivitas dan tentunya juga persiapan awal yang harus dilakukan juga oleh para peserta untuk ujian nasional berbasis komputer. Nah, kalau kita berbicara soal SMA Katolik Giovanni Kupang sendiri, ini salah satu sekolah favorit di Kota Kupang. Dan dengar-dengar juga ini awal-awal untuk ujian nasional berbasis komputer sendiri, salah satu sekolah yang sangat siap di tahun sebelumnya itu adalah SMAK Giovanni. Nah, ini berkaitan dengan tema kita pagi ini. Tapi gambaran dulu nih, apa kabar SMAK Giovanni Kupang? SMA Katolik Giovanni ya siap untuk melaksanakan UNBK yang akan digelar pada tahun 2020 ini. Dan tentunya tema yang disampaikan oleh Pak David itu sangat menarik, yaitu UNBK sudah dekat. Ya. Ya. Tentunya SMA Katolik Giovanni Kupang bersama Bapak Ibu Guru, ya orang tua dan para siswa kita siap untuk melaksanakan itu. Tentunya ya persiapan sarana prasarana ya komputer ya di sekolah kita boleh dikatakan ya cukup memadai untuk para siswa boleh menggunakannya. Baik. Nah, ini kalau kita melihat untuk perjalanan kalau di tahun-tahun kemarin 1980-an sampai 2002 ini Romo berkaitan dengan evaluasi belajar tahap akhir nasional atau yang dikenal dengan EPTANAS. Dan ini untuk mata pelajaran pokok ya. Kalau EPTA itu untuk mata pelajaran non EPTANAS, dan juga tentu ada perubahan-perubahan nih, dan juga nanti di 2021 berubah lagi nih. Ini tentang konsep asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dan ini yang dicanangkan oleh ya Pak Mas Menteri ya. Mas Menteri. Dan tentunya kalau kita melihat juga kesiapan dari SMAK Giovanni ini sendiri. Nah, untuk perjalanan dari tahun ke tahun tentunya ada perubahan sampai sekarang ini, Romo, yang dialami oleh SMAK Giovanni itu sendiri berkaitan dengan UNBK. Nah, kalau kita melihat juga di tahun-tahun kemarin ada juga sekolah atau juga keluhan juga ya dari para orang tua, harus meminjam laptop, harus meminjam komputer dan lain sebagainya. Ya, kalau kita tarik lagi ini berkaitan listrik, terus juga dengan internetnya seperti apa? Baik, terima kasih banyak ya SMA Katolik Giovanni Kupang ya sejak 2001 sampai dengan 2016 saya pimpin. Waktu itu saya punya moto bagi SMA Giovanni, lulus ujian itu biasa, sedangkan tidak lulus itu yang luar biasa. Prinsip ini kita coba untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk ya meningkatkan kualitas kelulusannya, ya tamatannya, sehingga bukan hanya nilainya saja, tetapi ya kompetensi, ya skillnya, kualitas pengetahuannya, skillnya,
sikapnya. Jadi itu 3 aspek yang kita kemas dalam proses pembinaan dan pendidikan di SMA Katolik Giovanni Kupang, yaitu soal ya kompetensi di bidang pengetahuan, kompetensi di bidang skillnya, dan juga kompetensi ya di bidang attitude atau sikap. Berkaitan dengan pelaksanaan UNBK ya 1-2 tahun terakhir ya berkaitan dengan sarana prasarana untuk SMA Katolik Giovanni Kupang memang tidak terlalu bermasalah karena memang tahun-tahun kemarin kita di sekolah itu memang ada program desain grafis ya kegiatan pembelajaran komputer sehingga untuk sarana prasarana komputer tidak menjadi persoalan. Kita pihak sekolah dan yayasan berusaha menyiapkan sarana prasarana untuk para siswa dan juga pengembangan kompetensi di bidang komputer, desain grafis. Ya, Oke, gitu. menarik sekali. Ini sudah masuk ke desain grafis, komputer nih. Ini salah satu keunggulan juga di SMA Giovanni. Ya. Itu yang kita lakukan sudah cukup lama, sejak dari 2004 sampai dengan 2015 sebelum saya berpindah tugas ke tempat yang lain. Berkaitan dengan UNBK misalnya sekarang kita harus melakukan itu dengan sistem ujian nasional berbasis kompetensi komputer. Untuk SMA Giovanni kita mempersiapkan siswa dan sudah 1 kali mengikuti geladi dan nanti pada bulan Februari ini tanggal 24 sampai dengan 26 akan dilakukan geladi bersih berkaitan dengan penggunaan komputer bagi anak-anak pada tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 2 April dalam pelaksanaan UNBK. Ya, baik. Dan sangat siap sekali. Bagaimana juga ini kalau kita melihat juga untuk kerjasama dengan stakeholder terkait juga, baik itu dari yang empunya internetnya dan juga yang empunya listriknya. Baik, berkaitan dengan internet memang kita selama ini menggunakan jasa dari Astinet, Astinet, sehingga untuk layanan internet bagi sekolah tidak terlalu bermasalah. Tidak bermasalah. Dan berkaitan dengan listrik memang waktu lalu PLN sendiri di koran bahwa mereka siap untuk mensukseskan pelaksanaan UNBK pada sekolah-sekolah di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Dan juga di sekolah memang kita sejak 1-2 tahun lalu kita menyiapkan listrik sendiri ya dalam genset yang dalam ukuran yang besar ya, sehingga kalau terjadi pemadaman atau tidak beresnya listrik atau PLN atau ada gangguan, maka kita bisa menggunakan genset yang telah disiapkan oleh sekolah. Baik, dan kalau artinya ini semuanya sudah siap, Romo. Tetapi kembali lagi juga bagaimana dengan kesiapan mental dari peserta UNBK itu sendiri, calon. Nah, ini seperti apa? Kepada para siswa berkaitan dengan kesiapan mental mereka, memang kita mengikuti latihan, latihan yang sudah artinya sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Diknas, kita mengikutinya. Dan juga anak-anak ya dalam kegiatan-kegiatan sekolah kita selalu memberikan latihan kepada para siswa bagaimana cara menggunakannya ya, dan bisa saja memicu secara psikologis agak mengganggu, tetapi saya lihat di SMA Giovanni untuk anak-anak ya berkaitan dengan teknologi mereka sudah cukup familiar. Ya, bukan hanya anak-anak SMA Giovanni tetapi sekolah-sekolah yang berada di Kota Kupang sudah cukup familiar dengan
teknologi komputer ini, sehingga saya rasa tidak terlalu bermasalah. Ya. Oke, yang pertanyaan berikutnya sebelum kita jeda, Romo, ini untuk target kelulusannya? Memang kita dalam syarat penetapan syarat kelulusan untuk SMA Katolik Giovanni yang kita tuangkan dalam prosedur operasional sekolah, yaitu ya lulus dengan nilai 50 ya 50 per mata pelajaran. Ya. Ya, artinya itu minimalnya. Ya. Kita berharap bahwa dengan kegiatan pembimbingan, pelatihan untuk anak-anak bisa ya meningkatkan mutu perolehan nilai pada UNBK tahun ini. Baik, dan juga ini kita juga mau tahu bagaimana persiapan juga, bagaimana ini jumlah peserta anak-anak yang nanti untuk ujian nasional berbasis komputer ini sendiri di SMAK Giovanni Kupang. Romo dan juga untuk Anda pemirsa yang sementara menyaksikan obrolan pagi, kita break sebentar karena sangat menarik sekali untuk berbicara soal buah hati yang sementara mempersiapkan diri mengikuti ujian nasional berbasis komputer, dan juga kembali lagi persiapan dari sekolah itu sendiri. Dan pagi ini kita masih bersama dengan Kepala Sekolah SMAK Giovanni. Untuk Anda juga pemirsa, jangan kemana-mana.